Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemarin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, kita bersama-sama memperingati dan merayakan Maulid Nabi, merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak negeri-negeri Muslim di dunia ini, termasuk juga negara kita, menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai hari libur nasional untuk memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada seorang pemimpin dunia, seorang Rasulullah yang telah diutus kepada umat manusia lebih dari 15 abad yang lalu, yang ajaran-ajarannya tetap dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, dan penjelasan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang zaman. Banyak hal yang dapat kita lakukan dalam memperingati Maulid Nabi. Banyak topik yang dapat kita angkat dalam ceramah-ceramah keagamaan memperingati Maulid Nabi. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, saya hanya ingin mensitir salah satu aspek tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak untuk kita pikirkan dan kita renungkan bersama. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di dalam ayat-ayat pertama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan turunnya ayat-ayat pertama surah di dalam Al-Quran yang dapat kita temukan di dalam surah Al-Alaq sekarang ini, maka sejak tanggal 17 Ramadan tahun gajah di masa itu, resmilah Muhammad itu diangkat sebagai Rasulullah. Dia bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada kita semua. Wahyu itu adalah kalimat-kalimat Tuhan, teks-teks yang tidak dibuat oleh Muhammad sendiri. Wahyu adalah teks yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dihafal dan kemudian dituliskan dalam naskah-naskah yang kemudian dibukukan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dan tersimpan sampai sekarang. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah Turki memamerkan teks Al-Quran yang disebut Mushaf Utsmani yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan, terbuka di Muslim Topkapi di Istanbul. Teks Al-Quran itu original, asli, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kamilah yang menurunkan Quran kepada Allah, dan kami pula yang menjaganya. Di samping teks yang tidak berubah itu, ada ribuan orang menghafalkan Quran, ratusan ribu bahkan
sehingga saling cross-check antara teks yang original dengan hafalan-hafalan yang luar kepala. Sehingga sampai hari ini, Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang tidak pernah diragukan keaslian teksnya. Al-Quran itu adalah wahyu yang diungkapkan atau dituliskan di dalam bahasa Arab Fusha, bahasa Arab sastra, bahasa Arab tinggi, bukan bahasa Arab biasa. Karena itu Quran bisa dihafalkan orang. Ada guru besar di Fakultas Hukum UI, guru besar hukum Islam, berasal dari Tiongkok, namanya Profesor Chan Chu-seng, mengajar hukum Islam di Fakultas Hukum UI kita ini. Saya teringat ucapan Chan Chu-seng yang luar biasa. Dia mengatakan, Quran itu ditulis dalam bahasa puisi, prosa sekaligus. Sebagai bahasa puisi, dia mengekspresikan sebuah keindahan, bisa dihafal dan dibacakan orang seperti orang membaca sebuah syair. Tapi sebagai sebuah prosa, dia tidak kehilangan konsistensi sistematika dan logikanya. Dan dia merupakan sebuah teks yang luar biasa. Nabi Muhammad sudah wafat. Sudah lama beliau wafat. Di dalam Al-Quran pun dikatakan Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada seorang manusia biasa. Dikatakan sesungguhnya Muhammad itu wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah seorang rasul. Qalas min qablihi rusul, dan sebelumnya sudah ada rasul-rasul yang diutus kepada manusia. Ayat itu mengatakan, apakah apabila Muhammad itu mati atau terbunuh, maka kalian akan berpaling daripadanya? Nabi Muhammad telah lama meninggal. Dan akidah umat Islam mengatakan Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Muhammad adalah penutup dari segala nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Apa arti kalimat-kalimat ini? Artinya bagi saya, setelah Nabi Muhammad meninggal, kita sebenarnya tidak menunggu siapa-siapa lagi. Seperti orang Yahudi masih menunggu kedatangan Nabi Musa untuk kedua kalinya. Sebenarnya sebagian sekta-sekta Kristen yang masih menunggu kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Dan sebagian juga masyarakat dan ilmu kalam Islam. Ada yang masih menunggu kedatangan Imam Mahdi. Di Betawi zaman dulu, ada orang namanya Potong Gendut. Lebih kurang dia seorang preman kalau pakai bahasa sekarang. Tiba-tiba Potong Gendut itu memberontak, menyerang kantor Demam Wester yang ada di Mr. Cornelis atau Jatinegara sekarang. Marsusi Belanda dikerahkan dan Potong Gendut naik ke atap rumah dan mengatakan, saya adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Seketika itu juga Marsusi menembak Potong Gendut dan dia mati. Mungkin ada orang mengatakan dia Imam Mahdi, tapi sebenarnya mayoritas akidah umat Islam sebenarnya tidak meyakini kedatangan Imam Mahdi seperti itu. Walaupun sebagian sekte-sekte atau mazhab-mazhab ada yang beriman. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kita tidak menunggu siapa-siapa lagi. Artinya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk kita umat Islam di Indonesia ini, harus kita selesaikan sendiri tanpa harus menunggu Nabi baru, menunggu Rasul baru, menunggu Imam Mahdi, menunggu Heru Cokro, menunggu Ratu Adil dan sebagainya dan sebagainya. Kitalah yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan kepada kita, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya,
Niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apakah pusaka itu? Pusaka itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan kedua sumber inilah kita melihat persoalan-persoalan zaman sekarang. Dengan melihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah itu ditafsirkan sepanjang sejarah. Jangan kita main comot. Diambil ayat Quran, diambil sepotong hadis, dibaca terjemahannya, terus dihadapkan kepada situasi sekarang. Bukan begitu caranya. Karena ayat dan hadis itu telah ditafsirkan oleh para ahli, para mufassirin ribuan sejak lebih 1000 tahun yang lalu. Dan kita harus melihat bagaimana mereka menghadapkan Quran, menghadapkan hadis, ketika muncul sesuatu persoalan yang ada di zaman mereka. Beri satu contoh, misalnya Sultan Mahmud Shah dari Malaka pada tahun 1520-an, dengan cerdasnya dia mendraft satu undang-undang namanya Kanun Laut Kesultanan Malaka. Apa isi teks itu? Dan ditulis dalam bahasa Melayu. Isi teks itu adalah bagaimana Malaka sebagai sebuah negara maritim yang bertugas menjaga lalu lintas Selat Malaka yang sangat penting itu, yang menghubungkan barat dan timur. Apa kewenangan Sultan Malaka terhadap laut? Apa yang dapat dia lakukan jika terjadi pertempuran di laut? Apakah dia berwenang untuk menghentikan kapal yang berlayar yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu? Sultan Malaka membuat undang-undang itu. Undang-undang seperti ini tidak kita temukan di Timur Tengah atau di Asia Selatan. Mengapa di Malaka ada? Karena itu adalah kerajaan maritim. Dia menjaga lalu lintas Selat Malaka. Kalau kita pelajari teks Kanun Laut Kesultanan Malaka itu, ternyata Sultan Mahmud Shah itu sangat canggih berpikir. Untuk zamannya, dia sudah berpikir seperti superpower menghadapi dua kekuatan pada waktu itu antara Cina di timur dan Persia yang ada di barat. Walaupun tidak lama sesudah itu kita tahu bangsa-bangsa barat kalau masuk ke wilayah Asia dan Malaka termasuk target pertama yang dihancurkan oleh Portugis dan kemudian oleh Spanyol. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah Quran dan Sunnah itu tetap relevan untuk menghadapi persoalan-persoalan kita sekarang, persoalan Indonesia sekarang? Yang mengerti persoalan Indonesia ya kita ini, bukan orang lain. Banyak anak-anak mahasiswa tiap hari baca buku Said Al-Maududi, baca buku Said Qutb, baca buku Hasan Al-Banna, dan lain-lain. Saya sendiri studi tentang itu dan membuat disertasi doktor tentang Said Al-Maududi. Menurut pendapat saya, tidak selalu relevan pikiran-pikiran mereka untuk menghadapi persoalan-persoalan Indonesia. Misalnya, itu tahun 50-an kita menghadapi komunis nyata. Nyata betul komunis itu berhadapan dengan kita. Saya menulis tentang komunis yang di Pakistan tidak ada satupun kekuatan komunis pernah muncul di sana. Dia menulis seperti itu, tikus di belakang meja. Kita punya pengalaman-pengalaman serius menghadapi. Sekarang juga kita menghadapi problem-problem yang sama. Para pendahulu kita, para pejuang bangsa kita telah berusaha maksimal untuk menjadikan Islam itu sebagai simbol, baik simbol perjuangan melawan penjajahan, simbol identitas kita sebagai sebuah bangsa, dan sumber untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Karena itu pada tahun 1945, ketika pemerintah Jepang pada waktu itu mengambil inisiatif untuk mengumpulkan tokoh-tokoh untuk mendraft suatu konstitusi bagi Indonesia merdeka kelak di kemudian hari katanya, maka berkumpullah 62 orang tokoh-tokoh bangsa yang oleh Profesor Supomo dikatakan mewakili dua aliran besar. Pertama adalah aliran ulama-ulama Islam yang menghendaki bersatunya agama dengan negara,
Dan yang kedua, aliran kebangsaan yang menghendaki pemisahan agama dan negara. Kata-kata Profesor Supomo itu debatable. Kalau dikatakan menyatukan agama dengan negara, apanya yang disatukan? Kalau mengatakan memisahkan agama dengan negara, apanya yang dipisahkan? Mungkin dalam sejarah Barat, mungkin iya. Ketika ada zaman Renaissance, orang ingin menyampingkan gereja, maka dibatasilah kewenangan gereja, lalu dikutip ayat-ayat dalam kitab Injil yang mengatakan, berikanlah hak Tuhan kepada Tuhan dan berikanlah hak Kaisar kepada Kaisar. Maka timbullah ide yang disebut dengan separation of church and state. Bahasa Belandanya disebut scheiding van kerk en staat. Tapi baik bahasa Inggris maupun bahasa Belanda, separation of church and state, scheiding van kerk en staat, yang dipisahkan bukan agama, yang dipisahkan gereja. Church atau kerk dalam bahasa Belanda artinya gereja. Karena gereja itu punya hierarki. Mirip hierarki sebuah negara, mulai dari paus yang ada di Roma sampai kepala paroki yang dia ada sebuah desa atau sebuah kelurahan. Dan semua pastor-pastor itu ditasbihkan oleh Vatikan, dikasih puslid, jadi pastor. Kalau sudah selesai, dia pastor emeritus, sama seperti guru besar emeritus yang ada di fakultas di UI kita ini. Sudah pensiun tapi masih mengajar, ada pastor emeritus. Kita tidak pernah dengar ada kiai emeritus, atau tidak pernah dengar ada ulama emeritus, karena tidak pernah ada siapapun mengangkat kiai atau mengangkat ulama. Ulama atau kiainya seseorang itu bukan karena diangkat, tapi karena masyarakat menganggap dia pantas disebut ya jadi ulama saja, pantas disebut kiai ya jadi kiai saja. Tapi tidak ada diangkat resmi melalui surat keputusan yang didelegasikan oleh Vatikan kepada Monsignor atau kardinal dan sebagainya. Saya teringat sebuah buku ditulis oleh Dr. Noto Hamijoyo, guru besar Universitas Kristen Satya-Wacana. Beliau itu pernah menjadi ketua Partai Kristen Indonesia. Bukunya sangat menggoda. Judulnya, Mungkinkah Iman Kristen Dipisahkan dari Politik? Tebal bukunya kita baca, kesimpulannya dia mengatakan mustahil iman Kristen dipisahkan dari politik. Apakah gereja bisa dipisahkan dari politik? Dia bilang iya, tapi tidak iman Kristen. Gereja bisa dipisahkan dari negara, tapi iman Kristen itu ada di dalam otak dan ada di dalam hati orang Kristen. Dan orang Kristennya itu berpolitik. Tidak mungkin dia melepaskan iman dalam otak dan dalam hatinya ketika di dalam perilaku politik. Saya kira itu suatu pengakuan yang jujur. Pada tahun 1945 itu, ketika timbul debat, apakah the Philosophische Grondslag Indonesia Merdeka, apa landasan falsafah bernegara kita nanti kalau kita sudah merdeka? Maka berbidatolah banyak orang, Hatta, Sukiman, Birsenjoyo, Agus Salim, Kiai Mashkur, Kiai Haji Wahid Hashim, begitu juga Muhammad Yamin, begitu juga Hatta, begitu juga Supomo, begitu juga Bung Karno yang terakhir berpidato tanggal 1 Juli 45. Setelah semua mendengar pidato-pidato itu, Supomo mengatakan, tuan-tuan, ternyata di sini ada dua golongan besar. Golongan alim ulama, tokoh-tokoh Islam yang menghendaki Indonesia merdeka, menyatukan agama dengan negara, dan tokoh-tokoh kebangsaan yang ingin memisahkan agama dengan negara. Walaupun tadi debatable tentang istilah memisahkan itu seperti apa sebenarnya, tapi kemudian mereka berkompromi. Indonesia merdeka tidak menjadi negara Islam, tapi tidak juga menjadi sebuah negara sekuler yang memisahkan agama dan negara. Maka dirumuskanlah kalimat-kalimatnya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan beradil dan beradab. Dan kemudian kompromi kedua
adalah syarat Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu debat panjang sekali. Akhirnya Soekarno mengalah dan mengatakan, baiklah kita terima syarat Presiden pertama orang Indonesia asli. Artinya tidak Belanda, tidak Arab, tidak Cina, tidak India, dan lain-lain. Karena yang pengertian orang Indonesia asli itu bukan pengertian etnik, itu pengertian hukum. Karena Belanda itu memisahkan, membagi penduduk Hindia Belanda itu 3 golongan. Pertama, golongan Eropa, tunduk pada hukum Eropa, tinggalnya di tempat elit, di Weltevreden, di lapangan Banteng sekarang, Mr. Cornelis di Jatinegara, di Menteng. Itu tempat tinggalnya golongan pertama, golongan Eropa. Yang kedua, golongan Timur Asing, Cina, Arab, India, dan lain-lain. Menjadi pedagang menengah, ada kampung Arab, ada kampung Pecina. Menjadi perantara antara golongan atas dengan golongan bawah. Golongan bawah itu inlander bahasa Belandanya. Inlander itu orang asli Indonesia. Orang asli Indonesia dan beragama Islam. Jadi kalau di Jakarta ini, ya, zaman dulu di Betawi, tempat orang Eropa itu ada di Menteng, ada di Weltevreden, ada di Mr. Cornelis, ada di Kolonia, di Jatinegara sekarang. Tempatnya pecinan itu ada di Glodok, ya. Jatinegara sebagian, tempatnya kampung Arab ada di Pekojan. Di mana kampungnya Inlander? Kampungnya Inlander itu ada di sana. Ada di Kulkun, ya. Ada di Condet, ya. Dan sebagian ada di Depok ini, di Kukusan, di kampung-kampung di Depok. Di Depok ini ada 2 kelompok, karena sini adalah kota militer, yang umumnya tentaranya itu adalah keturunan Ambon dan Minahasa, beragama Kristen, maka oleh orang Betawi dibilang Belanda hitam atau Belanda Depok. Sebenarnya bukan orang Belanda, ya, cuman tiap hari ngomong Belanda dan beragama Kristen. Orang Inlander itu adalah orang asli Indonesia dan beragama Islam. Orang asli Indonesia beragama Kristen, statusnya bukan Inlander, statusnya sama dengan golongan Eropa. Itu menurut hukum Belanda. Jangan kita lupa dengan hal ini. Makanya Haji Agus Salim punya adik, namanya Khalid Salim, masuk Kristen, supaya bisa sekolah dan dapat beasiswa pergi ke Belanda. Jadi orang Kristen pribumi itu bukan Inlander. Kristen pribumi sama dengan golongan Eropa. Kalau di Depok ini, coba ditanya orang-orang tua di Depok ini, ada Syersani, orang Ambon, beragama Kristen. Ada Syersani orang Jawa, beragama Islam. Sama nggak gajinya? Beda. Karena yang satu golongan Eropa, satu golongan pribumi. Nah, itu ceritanya. Jadi dulu disepakati yang menjadi presiden itu adalah Inlander, bukan Eropa, bukan Timur Asing, dan harus beragama Islam. Tapi keduanya dihilangkan waktu 18 Agustus 45, dicoret dipegang Jakarta, itu sudah menjadi sejarah masa yang lalu. Tapi yang terpenting adalah dalam keadaan seperti ini haruslah nilai-nilai Islam, prinsip-prinsip Islam itu tetap menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Menurut saya tetap relevan. Di dunia ini banyak negara coba-coba 100% sekuler, tapi dalam praktek nggak bisa juga. Saya pernah melakukan studi tentang hubungan agama dalam konstitusi Indonesia, konstitusi Malaysia, dan konstitusi Filipina. Malaysia itu jelas mengatakan Islam adalah agama resmi negara. Yang di Pertuan Agung Malaysia adalah ketua agama Islam dan adat istiadat lain. Filipina mengatakan adalah sebuah republik sekuler. Jelas konstitusinya mengatakan Gereja Katolik Filipina berada di luar negara Filipina. Itu konstitusi Filipina. Indonesia in between antara Malaysia dengan Filipina itu. Kita tidak menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi negara. Kita tidak juga sekuler seperti di Filipina.
Di Filipina tidak ada APBN, APBD bantu masjid, bantu gereja, bantu, nggak ada, nggak boleh, dilarang oleh konstitusi karena prinsip sekularisme di Filipina. Kita ini tidak bisa kebijakan negara mengabaikan anak, baik dalam ide maupun dalam hal pelayanan. Kita harus berlaku adil secara proporsional. Negara mengurusi praktek-praktek agama, negara membantu sejauh memerlukan bantuan. Tapi ada bidang tertentu yang negara tidak bisa ikut campur. Itu kewenangan otonom agama. Sholat Jumat itu wajib bagi kaum laki-laki yang tidak musafir dan sebagainya. Puasa itu wajib bagi mereka tidak terhalang untuk melaksanakannya. Pemerintah tidak bisa tahu. Gimana kalau sholat Jumat jadi sunat muakkad? Gimana kalau puasa supaya orang bisa kerja, supaya produksi meningkat, sunat muakkad aja, atau fardu kifayah hanya dengan fardu ain? Negara tidak bisa masuk ke situ. Itu wewenang otonom agama. Negara hanya melayani, menyediakan fasilitas agar ajaran-ajaran agama itu terlaksana. Ya. Kalau sekiranya Paus mendeklarasikan dalam sebuah konsili Vatikan, orang Katolik wajib hukumnya berziarah ke Bethlehem sekurang-kurangnya sekali seumur hidup, maka pemerintah Indonesia nggak bisa tawar menawar dengan si Paus. Maka pemerintah wajib membentuk dirjen urusan Katolik dan ziarah ke Bethlehem, seperti ada dirjen urusan haji dan umroh. Dia melayani sama semua. Tapi di Filipina pun yang sekuler itu ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu Marcos jadi presiden, Marcos juga menandatangani undang-undang tentang the establishment of the Islamic Court of the Philippines, pembentukan pengadilan Islam Filipina, seperti pengadilan agama di sini. Pada masa Arroyo, dia menandatangani pembentukan the establishment of the Islamic Bank of the Philippines, pembentukan Bank Islam Filipina. Dan pertama kalinya pada zaman Arroyo Gloria Macapagal, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dinyatakan sebagai hari libur nasional di Filipina. Dan sejak itu berdirilah patung Sultan Udara di Manila, dan berdirilah patung besar sekali orang memegang keris dan Al-Quran. Di situ ditulis dengan kata-kata Raha Sulaiman, the defenders of the sovereignty of the Philippines. Dia itu adalah dikatakan Raha Sulaiman, King of Manila. Jadi Manila itu adalah kerajaan Islam, namanya Amanillah, di bawah lindungan Allah. Kerajaannya namanya Raja Sulaiman. Dihancurkan oleh Spanyol dan masjidnya didirikan gereja Manila sekarang. Dan kemudian ya tamatlah cerita orang Islam di Pulau Luzon yang ada hanya di selatan. Tapi bagaimanapun dalam perkembangan sejarah, mereka mengakui bahwa Islam memainkan peran penting dalam sejarah Filipina di masa lalu. Tugas kita sekarang menghadapi tantangan masa depan Indonesia yang digadang-gadang mau jadi Indonesia emas tahun 2025, 45, nggak lama lagi. Kalau sekarang umur 18, 2045, ya, itu cuma tinggal berapa? Tinggal 20 tahun lebih, ya. Ya akan konsumsi dan kita menjadi negara maju, ya, dengan pendapatan per kapita. Kalau pertumbuhan ekonomi kita itu konstan, minimal 6% satu tahun, maka 2045 pendapatan per kapita sampai 30.000 US dollar. Dan dengan demikian kita sudah berada pada negara maju. Apakah negara itu nanti Indonesia seperti apa dan di mana peran Islam? Itulah kewajiban dan tugas kita bersama untuk menunjukkan ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, membuka pikiran dan hati kita semua dalam menghadapi tantangan masa depan umat Islam dan Indonesia pada ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim al-murar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala bismillahi wa qudil khabar wa antahul anhamatu al-qadar wa alamu anallaha ma'akum bi'amri badaihi binafsi wa sanna bimalaikatan muslitu haji bikursih wa salli kusutu ma'ihal muslimuna min baladi nimati binsin wa qala ta'ala mubira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara hadirin dan Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri khutbah Jumat yang kedua ini dengan sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله